Salam kontekstual. Saya mengucapkan selamat datang di kelas STT dan selamat mengikuti presentasi mata kuliah pengantar teologi kontekstual. Mari kita mengikuti silabusnya. Penjelasan umum. Teologi kontekstual adalah cabang ilmu teologi Kristen yang menelaah bagaimana ajaran Kristen dapat menjadi relevan di konteks-konteks yang berbeda. Standar kompetensi, mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang teologi kontekstual, terpanggil melaksanakannya, dan mampu mengaplikasikannya dalam konteks Indonesia sebagai masyarakat majemuk. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mahasiswa mampu menguraikan tentang terminologi dan definisi teologi kontekstual. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah singkat teologi kontekstual. Dan kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan model-model pendekatan kontekstual. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kiprah para tokoh teologi kontekstual di dunia maupun Indonesia. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan mata kuliah ini dalam konteks setempat di mana mahasiswa bermasyarakat. Dalam metode yang digunakan adalah mahasiswa harus mengikuti presentasi ini dan saudara sekalian menonton di YouTube berulang-ulang kali supaya bisa mengerti dan memahami apa yang sedang kita pelajari, dan kemudian jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan, juga menjawab soal-soal evaluasi yang diberikan. Kemudian yang berikut, aktif mengikuti Zoom meeting sesuai dengan schedule yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Untuk tugas dan standar penilaian nanti akan disampaikan pada grup WA mahasiswa. Kemudian ulasan materi ada 4 sebagai berikut. Yang pertama adalah sejarah singkat. Kemudian yang kedua, model-model pendekatan kontekstual. Yang ketiga, para tokoh teologi kontekstual dunia. Sedangkan yang keempat, para tokoh teologi kontekstual Indonesia. Sekarang kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu sejarah singkat. Istilah kontekstualisasi telah digunakan secara populer dalam dunia teologi pada akhir abad ke-20. Kata ini ditambahkan pada perbendaharaan kata dalam bidang misi dan teologi sejak diperkenalkan oleh Theological Education Fund yang disingkat dengan TEF dan selanjutnya akan disebut demikian, itu pada tahun 1972. Ada kelompok yang mempergunakan dan mempertahankan penggunaan istilah kontekstualisasi. Namun, ada pula yang menggunakan istilah lain, seperti teologi lokal, teologi inkulturasi, dan teologi pribumi. Konteks pembicaraan tentang kontekstualisasi dalam diskusi TEF adalah pendidikan teologi
di negara-negara dunia ketiga. Namun para teolog menyadari bahwa ide dari kontekstualisasi itu sendiri sebetulnya sudah ada jauh sebelum TF bersidang, yaitu terdapat dalam Alkitab. Contohnya adalah inkarnasi Yesus dan pendekatan Paulus pada waktu ia mengkomunikasikan Injil kepada orang bukan Yahudi. Oleh karena itu, para teolog beranggapan bahwa kontekstualisasi hanya merupakan istilah baru dari istilah-istilah yang telah ada dan dipakai sebelumnya. Istilah-istilah itu adalah pribumi, inkulturasi, akomodasi, dan adaptasi. Bagian kedua, model-model pendekatan kontekstual. Dalam penerapannya, teologi kontekstual memiliki beberapa model pendekatan, yakni yang pertama, model akomodasi. Akomodasi adalah sikap menghargai dan terbuka terhadap kebudayaan asli. Sikap ini dinyatakan dalam bentuk kelakuan, perbuatan, dan perkataan, baik dalam ranah ilmiah maupun praktis. Objek akomodasi adalah kehidupan budaya yang menyeluruh dari suatu bangsa, baik dari segi fisik, sosial, dan ideal. Dalam pendekatan ini terjadi sebuah pengambil alihan nilai-nilai budaya dan dipadukan dengan nilai-nilai Kristiani. Dengan demikian, terdapat pandangan positif bagi Alkitab. Selama ini, Alkitab dipandang menghancurkan nilai-nilai dalam suatu budaya. Yang berikut adalah model adaptasi. Model ini berbeda dengan model akomodasi. Model ini tidak mengasimilasikan unsur budaya dalam nilai-nilai Kristiani. Model ini menggunakan bentuk atau pemahaman yang ada dalam suatu budaya untuk menjelaskan suatu pemahaman dalam kekristenan. Tujuan dari model ini adalah untuk mengekspresikan dan menerjemahkan Alkitab dalam istilah setempat atau disebut dengan indigenous terms. Hal ini dilakukan agar istilah Kristiani tersebut dapat dipahami oleh suatu masyarakat dengan konteks yang berbeda. Kemudian model prosesio. Prosesio adalah sikap yang menanggapi budaya secara negatif. Prosesio dalam proses ini terjadi melalui seleksi, penolakan, reinterpretasi, dan kemudian rededikasi. Kelompok yang menganut model ini memahami bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang telah dirusak oleh dosa. Tidak ada kebaikan di dalam kebudayaan. Model ini juga memahami bahwa hanya kekristenan dan Alkitab yang kudus dan tidak berdosa. Kemudian model transformasi. Model ini berakar pada pemahaman Richard Niebuhr mengenai Allah dan kebudayaan. Allah dipahami berada di atas kebudayaan. Melalui kebudayaan, Allah berinteraksi dengan manusia. Bila seseorang dibaharui oleh Allah, maka kebudayaan tersebut juga ikut dibaharui. Kemudian model dialektis. Model ini menekankan interaksi yang dinamis antara teks dan konteks. Konsep ini didukung oleh pemahaman yang kuat bahwa kebudayaan juga membawa perubahan. Tidak hanya kekristenan
yang membawa perubahan bagi konteks. Tetapi konteks juga memberi perubahan bagi kekristenan. Contohnya dalam teologi, kebudayaan memberi warna baru bagi teologi dalam usahanya menghadirkan kekristenan di tengah konteks yang ada. Jadi kita sudah mengikuti mengenai model kontekstualisasi, yaitu yang pertama adalah akomodasi, kemudian yang kedua adaptasi, yang ketiga prosesio, yang keempat transformasi, dan yang kelima dialektis. Mungkin dalam waktu yang akan datang kita akan menemukan penemuan baru atau istilah yang baru dalam model-model ini. Nanti kita akan terus belajar selanjutnya terhadap hal ini. Bagian ketiga, para tokoh teologi kontekstual dunia. Kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama adalah Matteo Ricci. Matteo Ricci adalah pastor dari Ordo Yesuit di Italia. Ia diutus menjadi misionaris di Cina selama dinasti Ming. Ia memperkenalkan budaya barat ke Cina. Ia juga salah satu misionaris yang menggunakan model pendekatan akomodasi. Kemudian nama yang berikut adalah Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez adalah seorang imam Katolik. Ia juga seorang teolog. Ia lebih dikenal sebagai teolog pembebasan. Ia mencetuskan ide-ide teologi pembebasan. Ide itu berakar pada konteks saat itu. Ia melihat bahwa gereja tidak memihak kepada yang miskin. Gereja hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian ada nama lagi yaitu C.S. Song atau disebut Chuang Seng Song atau yang dikenal sebagai sebutan yang lazim C.S. Song adalah salah satu teolog kontekstual di Asia. Ia memahami bahwa ilmu teologi yang selama ini diajarkan dan dikembangkan oleh gereja-gereja di Asia tidak menyentuh budaya lokal. Dalam pandangannya, teologi semestinya menyentuh konteks. Kemudian kita lagi menemukan di situ ada nama Kosuke Koyama. Kosuke Koyama adalah salah satu teolog yang mengembangkan teologi kontekstual di Jepang. Ia tidak hanya seorang teolog, tetapi juga seorang misionaris. Salah satu teologi kontekstual yang ia kembangkan adalah teologi kerbau. Kemudian ada nama lagi yang namanya Aloysius Pieris. Ia adalah seorang teolog dari Sri Lanka. Ia juga ikut mengembangkan teologi kontekstual di negara tersebut. Salah satu bentuk teologinya adalah teologi kemiskinan dan kaitannya dengan pluralisme. Sekarang kita melihat ada lagi nama Hope S. Anthony. Ia adalah salah satu teolog dari Filipina. Ia mengembangkan teologi kontekstual dengan pendekatan pendidikan Kristen. Ia memahami bahwa Filipina memiliki teologinya sendiri dari budaya yang ada di negara tersebut. Hal ini dicetuskan karena adanya dominasi teologi barat yang dianggap mengabaikan konteks masyarakat Filipina. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat. Para tokoh teologi kontekstual Indonesia. Di situ ada beberapa nama, seperti yang pertama adalah Andreas A. Yewangu.
Ia adalah salah satu teolog yang mengembangkan teologi kontekstual di Indonesia. Pendeta yang sering disebut A.A. Yewangu ini mengembangkan teologi penderitaan dalam konteks Asia, khususnya Indonesia. Ia juga memadukan ideologi Pancasila dengan nilai-nilai Kristiani. Salah satu bukunya berjudul Theologia Crucis di Asia, yang mengemukakan tentang pandangan Kristen Asia tentang penderitaan dan iman, agama dan masyarakat dalam negara Pancasila. Kemudian nama yang berikut adalah Eka Dharma Putra. Ia adalah seorang pendeta dan teolog yang cukup berpengaruh dalam teologi kontekstual di Indonesia. Ia mengembangkan teologi dalam studi Pancasila. Ia juga dikenal sebagai tokoh muda yang memajukan pemikiran teologi di Indonesia. Ia sempat menjabat sebagai ketua Gerakan Mahasiswa Kristen di Indonesia, yang disingkat dengan GMKI. Kemudian kita juga memunculkan di situ nama Emmanuel Gerrit Singgi. Emmanuel Gerrit Singgi adalah salah satu teolog Perjanjian Lama di Indonesia. Ia juga mengembangkan teologi kontekstual di Indonesia. Ia juga dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, atau sering disebut UKDW. Salah satu bukunya berjudul Berteologi dalam Konteks. Mahasiswa sekalian, sekarang kita sudah berada di penutup. Inti dari penyajian materi teologi kontekstual ini adalah penguasaan model-model pendekatan teologi kontekstual. Bagian-bagian lain yang sudah dipresentasikan adalah untuk mengapresiasi para tokoh teologi kontekstual dunia dan nasional. Jadi, 5 model penting yang harus dipahami dalam pendekatan kontekstual, yakni 1. Model akomodasi. Kemudian yang kedua, model adaptasi. Yang ketiga, model prosesio. Yang keempat, model transformasi. Dan yang kelima adalah model dialektis. Saudara dapat memilih beberapa di antaranya dalam menjalankannya sesuai dengan prinsip teologi Anda. Tuhan Yesus memberkati.